Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama dengan materi yang pertama pula, of course. Kita ada materi Subject Verb Agreement untuk mata kuliah TOEFL, Test of English as a Foreign Language, di mana di TOEFL ini ada 3 jenis soal. Yang pertama listening comprehension yang sudah kalian dapatkan di semester sebelumnya ya, sampai dengan dictation kalau tidak salah. Lalu yang kedua, ini ada jenis soal mengenai structure and written expressions, dan yang terakhir, yang ketiga, reading comprehension. Kali ini kita akan bahas mengenai subject and verb agreement. Saya harap kalian sudah memiliki buku pedoman wajibnya. Di situ sudah ada lengkap materi dan juga latihan soal. Oke, kelas. Subject and verb agreement. Agreement yang mana kita ketahui berarti kesepakatan. Kalau kesepakatan itu kan berarti memiliki satu pandangan yang sama terhadap sesuatu. Nah, begitu pula dengan subject verb agreement, di mana subject dan verb ini harus sepakat, harus klop, ya. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya ya, kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, look. Subject and verb in a sentence must agree in a person and number. Subjek dan kata kerja dalam kalimat itu harus sepakat, baik itu dalam person ya, orangnya, ataupun jumlah. Supaya lebih jelas, kita lihat contohnya. Ada contoh the elevator. The elevator works very well. Focus on subject and verb. Okay, the elevator ini adalah subjek yang bentuknya singular, tunggal. Because there is no s ya behind the noun. Lalu diikuti oleh verb yang bentuknya juga singular. How can we know that this is singular verb? Ya, karena ada s di belakangnya. So, the elevator works very well. Singular subject meets singular verb. Sekarang kita bandingkan dengan contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, the elevators work very well. The elevators work very well. Subjek pada contoh yang kedua berbentuk plural, ya, jamak. Maka demikian kata kerjanya pun harus plural. Itu yang dimaksud dengan subject and verb must agree. Ya, must agree, harus agree. Ya, sepakat. Singular meets singular and plural meet plural. Nah, ini ada beberapa penjelasan lainnya. The prepositional verb has no effect on the verb. Kata kerja yang mengandung kata depan, yang memiliki kata depan, itu tidak berpengaruh terhadap kata kerjanya. For example, the study of languages is very interesting. The study of languages. Well, the subject is the study of languages, but you must focus on the study. The study is singular. There is preposition verb of languages, yeah? So you just focus on the study. The study is singular verb,
singular subject, sorry. So the verb must be is, not are. Must be is. Singular meets singular, okay? The preposition here has no effect. Oke, supaya lebih paham lagi, saya berikan contoh yang berikutnya. Ada kalimat several theories on this subject have been proposed. Several theories ini bentuknya plural, plural subject. Ada preposition on, maka diabaikan saja karena no effect, ya. Plural subject meets plural verb. Theories have been. Okay, clear ya class? Next. Nah, ini perlu diingat ya. Nah, bentuk-bentuk expression seperti ini yang harus diingat oleh kalian. The following expressions also have no effect on the verb. Ya, jika kalian menemukan ekspresi seperti ini juga tidak ada pengaruhnya terhadap kata kerja. Ada together with, accompanied by, along with, as well as, ya, artinya hampir sama ya, ditemani atau bersama ya. For example, the actress along with her manager and some friends is going to a party tonight. Nah, kalau kita belum memahami ya, atau kalian mungkin lupa kalau along with itu no effect, seharusnya mungkin kalian akan menjawab are going to a party tonight. But sekali lagi kalian harus fokus on the first subject, singular subject ya. Ini the actress singular subject. Along with, this expression has no effect. Ya, sama halnya dengan accompanied by. Mr. Robin ditemani oleh istri dan anak-anaknya. Okay? Accompanied by, no effect. Focus on Mr. Robbins. Mr. Robbins is singular subject, maka verbnya juga berbentuk singular. Is arriving tonight. Lalu berikutnya, if the conjunction, jadi kalau ada conjunction and, kata penghubung and, dan, ya, digunakan di antara frase ini, di antara frase, maka verbnya itu menjadi plural. The actress and her manager. Nah, ini jelas ya, ada dua noun, dua subjek, berarti ini plural subject. Maka dari itu kata kerjanya berbentuk plural juga, are. Okay, plural, plural. Agree. Nah, ini for indefinite pronouns ya, seperti everyone, everything, someone, somebody, anyone, anything, nothing, neither, either, each, nobody, anybody. Always take singular verbs. Ya, verbsnya selalu berbentuk singular. Walaupun misalnya nih ya, ada kata everything. Everything itu segalanya, semuanya. Seakan-akan berarti banyak, begitu ya, plural. Tapi kenyataannya ini adalah bentuk singular, yang mana harus diikuti oleh singular verb. Nah, di sini ada contohnya, everybody who has not purchased a ticket should be in this time, ya. The subject everybody is singular, has di sini menyatakan singular verb. Nomor 2 juga sama, something was under the house, something is singular subject, dan was is singular verb. Nah, begitu juga untuk contoh yang ketiga dan keempat ya. Selanjutnya, ada bentuk non. Non itu none, abang none, non ya. Sama dengan no ya.
tak satu pun begitu ya. Bedanya kalau none ini harus diikuti oleh kata of the dengan phrase of the. Sedangkan no ini bisa direct langsung ke noun-nya, kata bendanya. Oke, jadi none must be followed by of the, baru uncountable noun. Sedangkan no ini bisa diikuti langsung oleh kata benda. Oke, for example, none of the counterfeit money has been found. Nah, jadi bentuk none atau no ya plus uncountable noun ini harus diikuti oleh kata kerja singular. None of the counterfeit money has, ya, none has, okay? None money, no money. Verbnya has. Second, no example is relevant to this case. No example, tak satu pun contoh, ya. This is uncountable noun, ya. So the verb must be singular is. Nah, ada juga none of the diikuti dengan plural count noun, maka verbnya juga berbentuk plural. None of the students, ya, studentsnya plural, maka the verb is also plural, have, not has, but must be have because students plural. No examples, nah, examplesnya plural banyak, so verbnya juga mengikuti plural. Nah, ini kurang terbaca ya. Bagian atas ini neither slash either ya plus noun plus nor slash or plus singular noun plus singular verb. Aduh, kalau baca rumus itu sepertinya langsung bingung ya. Langsung bingung dan terkesan complicated. Jadi kita langsung aja ke contohnya. Oke, neither pasangannya dengan nor, oke. Saya yakin kalian sudah expert ya untuk structure karena kalian sudah berada di semester 7. Neither John nor Bill, ya, tidak John juga tidak Bill, neither John nor Bill is going to the beach today. Oke. Jika ada bentuk neither dan nor, maka verbnya mengikuti the last subject. The last subject mentioned. Jadi setelah nor itu subjeknya adalah Bill yang mana singular. Automatically, secara otomatis, kata kerjanya pun singular menggunakan is. Contoh selanjutnya menggunakan either or. Either John or Bill, nah, ini sama saja ya, is going to the beach today. Nah, jadi bentuk neither nor, either or ini bisa diikuti oleh kata benda yang plural juga. Contohnya, neither Maria nor her friends are going to class today. Neither Maria nor her friends are going to class today. Oke, sekali lagi, focus to the last subject or the subject after nor ya. Bentuknya adalah plural. Plural subject, maka dari itu harus diikuti oleh kata kerja yang plural juga. Her friends, jamak, maka kata kerjanya adalah are. Pola subject verb agreement juga terdiri dari apa? Juga ada gerund dan collective nouns di dalamnya. Gerund itu kan yang kata kerja berakhiran ing ya,
yang mana fungsinya berubah menjadi noun, kata benda. Sedangkan collective nouns adalah kata benda gabungan, ya, gabungan collective. Seperti contohnya itu ada kata the majority, the family, the jury, and then the committee. What else? Ada juga organization, and also tadi family sudah ya, ada contohnya juga. Selain itu ada kata collective nouns itu congress, government, club. Club juga termasuk ke dalam collective nouns ya. Public. Nah, kalau Anda mengatakan public, ya berarti it's collective nouns. Crowd and also class. Class without es juga itu termasuk collective nouns ya. Jadi gerund dan collective nouns itu harus diikuti oleh kata kerja singular. Kita lihat contohnya di sini untuk gerund mudah ya. Ada knowing, her, knowing, gerund. Jelas harus singular yaitu has. Not studying gerund followed by singular has. Writing many letters makes her happy. Nah, writing many letters makes her happy. You don't focus on the letters. Jangan fokus ke lettersnya ya. But you focus on the writing. Ini singular. So, the verb must be singular. Nah, ini ada pengecualian nih untuk kata the majority. Okay, the majority ini dia bisa singular juga plural. Nah, melihat contoh nomor 4, the majority of the students. Setelah kata majority ada kata of the students, ya. Students di sini bentuknya plural. Maka otomatis verbnya juga mengikuti plural. Lalu tadi dikatakan bahwa majority juga bisa berbentuk singular. Yes, of course. Nah, sekarang kita coba hilangkan phrase of the students-nya ya, frase of the students. Menjadi the majority. Nah, the majority, the majority believes, the majority singular. Maka believe, percayanya juga menjadi singular. You have to add s. Kalian bisa tambahkan s. The majority believes him to be innocent. Oke, jelas ya? Tolong dicatat baik-baik. Berikutnya ada contoh collective nouns family. The family singular was elected juga. Was ini juga merupakan contoh dari singular verb. Oke, saya rasa kalian seharusnya sudah bisa membedakan mana yang singular verb, mana yang plural verb ya. Kata to be atau verb seperti is, was, has itu merupakan singular verb ya. Lalu pluralnya adalah are, were, and have. Adapun kata kerja seperti di sini ada kata makes ya. Nah, jelas ini bentuk present yang menyatakan singular. Nah, pluralnya hanya make without s. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, ini penggunaan there is, there are. Nah, jika kalian menemukan ada there is, there was, or there has been, maka harus ditambahkan dengan singular subject atau non-countable noun atau uncountable noun ya. There is singular subject, contohnya di sini ada
di bentuk past tense ada there was an accident last night, ya. There was an accident last night. An accident di sini bentuknya juga singular, mengikuti subjeknya, ya. There was, maka there was menjadi singular. An accident singular juga, ya. An accident itu merupakan uncountable noun. Lalu bagaimana contoh dengan singular subject? Ya, singular subject ya mudah saja. Seperti there is, what is it? There is an apple. Itu kan singular, an apple. Satu apel. Tapi bagaimana kalau apelnya banyak? Bukan there is 4 apples, ya kan? Nah, look. Nah, jika subjeknya plural, ya, plural seperti yang tadi saya katakan, plural, there blah 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 some apples. Some apples, beberapa apel. So, there are some apples. Or more specific, there are, sorry, di contohnya ini ada there were, there were menggunakan past tense, there were too many people at party last week. Too many people plural subject, so menggunakan there were, bentuk plural juga. Okay, that was my explanation, ya, my short explanation about subject-verb agreement. Kalian untuk selanjutnya bisa kalian pelajari di buku TOEFL yang sudah kalian miliki, dan setelah ini kita kerjakan latihan soalnya. Oke, kelas, ya, cukup untuk penjelasannya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.